Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika garis keturunan Ice Phoenix memasuki tubuhnya, Yunche merasakan kristal es yang begitu murni sehingga bisa dianggap suci telah berkembang di dalam tubuhnya dengan pancaran es yang murni dan dingin. Dibandingkan dengan darah Phoenix dan Golden Crow yang sangat mudah terbakar, darah Ice Phoenix jauh lebih lembut. Praktisnya tunduk pada aliran energi mendalam Yunche dan berenang perlahan ke seluruh tubuh Yunche. Perlahan-lahan meleleh ke dalam garis keturunannya sedikit demi sedikit, seperti es. Yunche membuka matanya saat kilatan aneh warna biru melintas di matanya. Meskipun itu hanya setetes darah asal, dia bisa merasakan perubahan yang terjadi pada energi esnya yang dalam. Dia mengangkat tangannya saat butiran es kecil muncul di telapak tangannya. Meski masih terbuat dari es, butiran es ini terasa seperti hidup. Aura dan pancarannya telah naik ke tingkat yang benar-benar baru dan memancarkan aura dewa yang agung, seperti apinya. Sekarang dia memiliki garis keturunan Ice Phoenix. Yunche yakin bahwa Frozen and Divine Arts dan Ice Phoenix God Investiture Cannon miliknya akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 7,5 menit. Suara dingin Musuanyin terdengar di samping telinga Yunche. Yunche bangkit dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Guru. Ikuti aku." Musuanyi memandangnya sekali, sebelum berbalik. Sosoknya yang seperti salju muncul beberapa ratus meter dalam sekejap, saat Yunche buru-buru mengejarnya. Dunia yang sunyi ini hanya berisi es dan salju yang tak terbatas. Kehidupan manusia tidak ada di sini, kenyataannya, tidak ada kehidupan sama sekali kecuali kehidupan mereka di sini. Yunche tiba-tiba merasakan perasaan aneh bahwa dia dan tuannya adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Yunche mengikuti Musuanyin ke aula suci. Itu tidak melampaui harapan Yunche. Bangunan di depannya mungkin disebut aula besar tapi itu sangat luas sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia bahkan tidak bisa melihat langit-langit aula. Udara dingin di tempat ini begitu kental hingga hampir setebal danau surgawi Netherfrost. Dunia ini seluruhnya putih bersih dan sunyi senyap. Jelas sekali bahwa tempat ini dibatasi oleh hukum tata ruang khusus seperti ruang kultivasi Istana Ice Phoenix, hanya saja hukum di sini jauh lebih rumit. Di sini dan Danau Surgawi Netherfrost, akan menjadi tempat kultivasi Anda mulai sekarang. Suara Musuanyin dingin dan tanpa ampun. Anda adalah murid langsung saya, jadi Anda harus bersiap menghadapi pelatihan kultivasi yang jauh lebih kejam dari yang Anda bayangkan. Jangan bermimpi untuk bermalas-malasan bahkan sehari pun. Bahkan jika kamu merasa menyesal sekarang, sudah terlambat untuk kembali. Yunche mengangguk tegas dan mengencangkan alisnya. Dia tidak terlihat takut sedikit pun, karena alasan dia mengambil risiko besar untuk masuk di bawah pengawasan Musuanyin adalah untuk mendapatkan pelatihan yang paling ekstrim. Darah Dewa Ice Phoenix telah menyatu denganmu. Jadi secara teknis aku seharusnya mengajarimu cara mengolah kembali kanon penobatan Dewa Ice Phoenix. Tapi senjata utama Anda adalah pedang yang berat dan Anda sangat bergantung pada keterampilan gerakan Anda. Ditambah fakta bahwa Anda dapat mengolah kanon penobatan Dewa Phoenix S bahkan sebelum Anda memperoleh garis keturunan Ice Phoenix, sepertinya Anda tidak memerlukan bimbingan saya di departemen ini sama sekali. Musuanyin mengulurkan tangan kanannya dengan telapak tangan putih gioknya menghadap ke arah Yunche, oleh karena itu, aku akan mengajarimu ini terlebih dahulu. Fokus dan perhatikan. Saat Musuanyin mengatakan ini, Yunche tanpa sadar mencoba untuk melihat ke atas. Namun tiba-tiba, jiwa yang ketakutan dengan energi dingin tiba-tiba menyerang bagian belakang lehernya. Dia berbalik seperti tertusuk listrik dan yang mengejutkan dia melihat Musuanyin lain di belakangnya memegang postur yang sama, jari-jarinya yang sedikit bengkok hanya berjarak setengah inci dari lehernya.
Pangkal tenggorokannya akan hancur seketika jika dia mengeluarkan sedikit energi dari telapak tangannya. Kekhawatiran mendesis di hati Yun Ce, tetapi energi dingin yang bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya tiba-tiba menusuk ke arahnya dari kanan dan atas sebelum dia bisa bereaksi. Ketika akhirnya dia melakukannya, sensasi sedingin es sudah menusuk kepala dan lehernya. Yun Ce menoleh dengan sedikit kesulitan dan dia melihat dua musuh angin lagi di atas kepala dan sisi kanannya. Kemudian, bayangan Mu Suanyin menghilang seketika. Mu Suanyin berdiri di depannya dengan postur yang sama lagi seolah-olah dia tidak pernah bergerak sedikit pun. "Apa ini?" seru Yun Ce. Mu Suanyin meletakkan lengannya dan berkata dengan acuh tak acuh, sama seperti bayangan patah Dewa Bintang dari alam Dewa Bintang, kaskade pemisah bulan adalah teknik gerakan seketika yang mendalam. Kekuatan bayangan patah Dewa Bintang tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk menggerakkan seorang penggarap secara instan tetapi juga memisahkan beberapa bayangan setelahnya. Terlebih lagi, aura yang dikeluarkan oleh bayangan-bayangan ini hampir persis sama dengan aura yang dimiliki oleh kultivator, hingga saat mereka menghilang, sehingga menggagalkan upaya musuh untuk melacaknya. Yun Ce mengangguk. Jelas sekali bahwa Mu Suanyin mengetahui bayangan patah Dewa Bintang dengan sangat baik. Alasan Dewa Bintang pembantaian surgawi mengajarimu bayangan patah Dewa Bintang mungkin adalah dengan harapan agar kau tidak mati terlalu dini. Sesuatu bergerak di belakang mata Yun Ce sebelum dia mengangguk sekali lagi. Dia sangat lemah saat pertama kali bertemu Jasmine. Jika dia mati, jiwa Jasmine akan mati bersamanya. Jadi memang benar bahwa dia telah mengajarinya bayangan patah Dewa Bintang untuk melindungi hidupnya. Setelah dia tiba di New Moon City dan memilih pedang berat sebagai senjatanya, ketergantungannya pada bayangan patah Dewa Bintang tumbuh dengan pesat. Alam Song Saljuku mungkin tidak bisa dibandingkan dengan alam raja seperti alam Dewa Bintang, tapi teknikku sama sekali tidak lebih lemah dari bayangan patah Dewa Bintang. Memang benar bahwa Moon Splitting Cascade tidak bisa dibandingkan dengan bayangan patah Dewa Bintang dalam hal jangkauan pergerakan seketika, tetapi ia juga memiliki keuntungan besar, dan itu adalah penyembunyian kehadiran. Kehadiran, penyembunyian. Yun Ce berbisik pelan, jadi itu menyembunyikan kehadiran seorang kultivator. Ya. Teknik ini didorong oleh energi es yang dalam dan akan meninggalkan bayangan dan aura yang akan berkeliaran sementara saat Anda menjauh. Teknik ini dijalankan secara berbeda dari bayangan patah Dewa Bintang namun sama sekali tidak lebih lemah dalam hal mengganggu indera lawan. Mulut Yun Chen ternganga karena terkejut. Teknik ini dapat meninggalkan sosok dan aura seorang kultivator sehingga musuh tidak menyadari bahwa mereka telah menjauh. Musuh akan tertipu untuk menyerang atau mempertahankan diri dari bayangan, itu adalah teknik yang bisa menciptakan celah besar pada pertahanan lawan meski hanya bertahan sesaat. Jika itu benar, maka itu pasti tidak lebih lemah dari kebingungan yang ditimbulkan oleh bayangan pecah yang ditinggalkan oleh bayangan patah Dewa Bintang. Namun, kamu perlu mengembangkan teknik ini sampai kamu benar-benar mahir menggunakannya untuk meninggalkan bayangan. Faktanya, jika kamu bisa mengolahnya dengan sempurna, mata Mu Suanyin sedikit menyipit, maka kamu tidak hanya bisa menyembunyikan kehadiranmu tetapi juga dirimu sendiri. Penyembunyian diri sendiri. Maksudmu, kultivator bisa menjadi tidak terlihat? Yun Ce bertanya dengan sedikit tidak percaya. Menyembunyikan diri sendiri mungkin terdengar seperti cerita fantasi, tetapi hal itu benar-benar bisa dicapai. Faktanya, dia tahu bahwa ada hal menakjubkan yang disebut rumput penyembunyi bintang yang dapat mencapai efek yang sama. Dia tidak hanya mengetahui hal ini, dia sendiri telah menggunakan rumput penyembunyi bintang sebelumnya. Itu benar, Mu Suanyin memberinya jawaban tegas sementara Yun Ce masih terpana oleh berita itu, meskipun tidak ada seorang pun, termasuk gurumu sendiri, yang berhasil mengembangkan teknik ini dan belum pernah ada yang melihat tingkat pencapaian ini sebelumnya, itu adalah teknik yang ditinggalkan oleh Roh Ice Phoenix sendiri,
dan bukan ciptaan pendiri kami. Oleh karena itu tidak mungkin bohong. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang harus kamu pikirkan saat ini. Suara Mu Xuanyin samar-samar turun beberapa derajat. Ini adalah teknik ilahi kuno yang ditinggalkan oleh roh Ice Phoenix dan tidak memerlukan kultivator untuk memilikinya. Garis keturunan Ice Phoenix. Namun, kultivasi ini juga ratusan kali lebih sulit daripada kanon penobatan Dewa Phoenix S. Sejauh ini, saya satu-satunya di seluruh sekte yang berhasil mengembangkan teknik ini. Hanya kamu yang berhasil mengembangkan teknik ini. Yun Ce tampak lebih terkejut. Jika Bing Yun berhasil mengembangkan teknik ini, maka tidak mungkin dia akan begitu terkejut oleh si tua bodoh Huoruli itu, bukan? Keterampilan gerakan mendalam tingkat tinggi jauh lebih sulit untuk dikembangkan daripada seni mendalam tingkat tinggi. Jika kamu bisa mengolah bayangan patah Dewa Bintang, maka tidak ada alasan kamu tidak bisa mengolah teknik ini. Mu Xuanyin mengulurkan kedua tangannya, menyentuh glabellanya sekali dengan satu jari kiri dan 3 pintu masuk utama di sekitar dadanya dengan 3 jari kanan. Saya akan mengajari Anda tahap dasar seni dan metode sirkulasi energi mendalam kepada Anda sekarang. Pusatkan pikiranmu. Ya, jawab Yun Ce dan menutup matanya. 4 titik biru muncul bersamaan dengan tahap dasar seni yang langsung terpatri dalam jiwa dan pikiran Yun Ce. Pada saat yang sama, energinya yang dalam mulai beredar dengan cepat dalam pola yang rumit di bawah bimbingan energi mendalam Mu Xuanyin. Beberapa napas kemudian, Mu Xuanyin menjauhkan tangannya dari Yun Ce. Yun Ce juga membuka matanya pada saat bersamaan. Berapa banyak yang berhasil kamu hafal? Mu Xuanyin bertanya. Aku sudah hafal semuanya, jawab Yun Ce. Semuanya. Mu Xuanyin sedikit mengernyit. Jelas sekali dia tidak mempercayai kata-katanya. Yun Ce mengangguk. Aku sudah hafal semuanya. Kalau begitu, Mu Xuanyin berbicara sambil mempertahankan kerutan di keningnya, kalau begitu, bagikan teknik ini sekali untukku. Baiklah. Yun Ce menutup matanya dan dengan hati-hati mulai mengedarkan energi esnya yang dalam. Titik-titik biru muncul di tubuhnya dan bertahan selama beberapa napas sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Angin dingin menyapu dan Yun Ce langsung bergerak sejauh 30 meter sambil menyeret bayangan panjang berwarna biru di belakangnya. Namun, titik cahaya itu tiba-tiba berkedip saat tubuhnya bergetar dan dia hampir tersandung. Yun Ce buru-buru menstabilkan dirinya dan menghela napas pelan. Kemudian, dia berkata dengan sedikit malu, ini sungguh sulit. Gerakanku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan gerakanmu, Tuan. Mu Xuanyin tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bahkan gerakan paling dasar dari Moon Splitting Cascade mengharuskan penggarap untuk menggunakan 37 pintu masuk yang dalam sekaligus. Selain itu, setiap pintu masuk yang dalam diharuskan mengikuti pola dan kekuatan sirkulasi energi yang berbeda-beda. Persyaratannya sangat ketat sehingga kesalahan sekecil apapun dalam kekuatan atau arah energi dalam di pintu masuk mendalam tertentu akan menyebabkan energi dalam kultivator menjadi tidak terkendali. Jika kesalahannya serius, bahkan mungkin melukai pembuluh darah dalam sang kultivator. Dan ini hanyalah kontrol dari pintu masuk yang dalam. Sirkulasi energi dalam di pembuluh darah kultivator bahkan belum dipertanyakan. Dia telah memandu sirkulasi energi mendalam Yun Ce hanya sekali. Namun dia sebenarnya berhasil menghafal semuanya dengan benar. Memang benar dia menggunakan waktu beberapa tarikan napas untuk mempersiapkan gerakan seketika. Kecepatannya lambat. Pendaratannya membutuhkan banyak usaha, dan dia meninggalkan jejak bayangan es yang panjang setelah dia mengeksekusi teknik tersebut, tetapi tidak dapat disangkal bahwa wujudnya adalah tanda awal penguasaan teknik tersebut. Ini adalah teknik ilahi kuno yang tidak pernah berhasil dikembangkan oleh sesepuh atau penguasa istana meskipun telah menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun untuk mencobanya.
Namun dia benar-benar berhasil menyelesaikan versi teknik yang jelek namun sangat lengkap dalam sekali jalan, hanya berdasarkan tahap dasar seni dan metode sirkulasi energi mendalam yang dia ajarkan kepadanya. Dalam diam, Mu Xuanyin menyembunyikan keheranannya di bagian terdalam matanya. Penilaian dan pengakuannya terhadap kemampuan Yun Ce telah berubah secara dramatis selama beberapa waktu terakhir. Jika kesan yang ditinggalkan Yun Ce padanya sebelumnya adalah mutiara racun langit dan warisan dewa jahat, maka kesannya saat ini adalah keheranan mutlak terhadap kekuatan pemahaman dan kendali energi mendalam Yun Ce yang luar biasa. Sejarah terulang secara tidak sengaja. Tahun itu, ketika Jasmine mengajar Yun Ce, dia terpana oleh kemampuannya yang luar biasa, sampai pada titik yang sulit dipercaya dan komprehensif. Dan hari ini, di dalam hati guru kedua Yun Ce setelah Jasmine, keheranan serupa muncul. Melihat Mu Xuanyin terdiam untuk waktu yang lama dengan wajah dingin dan tertekan, Yun Ce mengira dia kecewa dan berkata dengan lembut, "Tuan, barusan, itu hanya kesalahan kecil yang saya buat dengan tergesa-gesa. Beri murid ini waktu 1 hari. Murid ini pasti akan memuaskan guru, jika tidak, murid ini bersedia menerima hukuman apapun." Mu Xuanyin berbalik, lalu menjawab dengan dingin. "Baguslah kalau kamu sadar, jalanmu masih panjang. Hari ini, Anda akan mengikuti apa yang saya tunjukkan tadi dan berkultivasi dengan segenap kekuatan Anda, tidak mengendur sedikit pun. 8 jam kemudian, jika masih ada sisa bayangan es, jangan istirahat selama 3 hari ke depan." "Ya." Yun Ce tersenyum pahit. Perintah tegasnya dikeluarkan, Mu Xuanyin tidak berkata apa-apa lagi dan pergi. "Guru." Yun Ce tiba-tiba memanggilnya untuk berhenti, lalu dengan cepat mengeluarkan hadiah ucapan selamat trio Yan Wanchang. "Ini milik Master Sekte Yan. Bukankah sudah kubilang aku menganugerahkannya padamu?" Mu Xuanyin berkata dengan dingin, itu adalah sepotong vermilion berjade. Ini sebenarnya sangat berharga, simpanlah." Giok burung vermilion. Tidak jelas apakah itu adalah objek yang sama dengan giok 9 matahari, tetapi apakah itu? "Ya Tuan." Yun Ce tidak berkata banyak lagi, hanya sekarang dia bisa menerimanya dengan lega. "Oh, benar, aku punya satu hal lagi." Murid ini secara tidak sengaja bertemu dengan kakak senior Hanyi di majelis sekte besar. Ulang tahun ayah kakak senior Hanyi yang ke-1000 setengah bulan lagi dan dia mempercayakan muridnya untuk mengundang guru berkunjung. Mu Xuanyin bahkan tidak menoleh dan mendengus dingin, hanya penguasa negara kecil yang pantas untuk memunculkan raja ini. Selanjutnya, CR, ingat, Mu Hanyi tidak memiliki kualifikasi untuk dianggap sebagai kakak seniormu, pastikan hal itu tidak terjadi lagi. Selesai berbicara, siluet Mu Xuanyin melintas, menghilang di depan mata Yun Ce seperti mencairnya salju yang melayang. Tanpa Mu Xuanyin di sisinya, tekanan pada tubuh dan pikiran Yun Ce tiba-tiba mereda. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memusatkan pikirannya, memusatkan perhatian sepenuh hati pada kultivasi. Tahap fundamental Moon Splitting Cascade sangat mendalam dan samar. Itu berisi puluhan ribu prinsip dan variasi misterius, sementara metode sirkulasi energinya yang dalam bahkan lebih kompleks dan terus berubah. Terlebih lagi, metode ini hanya dapat digunakan dengan energi dalam yang beku. Tanpa energi es yang dalam, mustahil untuk mempelajarinya. Tidak peduli kebutuhan energi yang sangat besar maupun metode sirkulasinya, semuanya jauh lebih keras dan lebih rumit daripada bayangan patah Dewa Bintang, kesulitan kultivasinya juga beberapa kali lebih besar. Ini adalah aula suci alam Snow Song, tempat suci yang tidak bisa didekati oleh orang luar. Di sini, Yun Ce bisa mendapatkan fokus penuh. Setelah kesulitan awal dan 4 jam kultivasi berat tanpa henti, penguasaannya terhadap kaskade pemisah bulan telah berpindah dari tahap awal ke tahap pemula.
Dia sekarang hanya membutuhkan rentang 3 napas untuk berteleportasi 1 kali dan jaraknya jauh melampaui sebelumnya. Namun, dia akan meninggalkan bayangan es yang jernih. Setelah puluhan kali latihan, ia akan memejamkan mata dan kembali memahami misteri dan variasi rumus dasarnya. Di bawah pemahaman dan fokusnya yang menakutkan, dia akan mendapatkan pemahaman baru setiap saat dan setiap penggunaan seni tersebut akan menunjukkan kemajuan yang jelas. Kecepatan aktivasi tumbuh semakin cepat, sementara bayangan es menjadi semakin redup. Bagi praktisi biasa, pencerahan seperti itu tidak dapat dipaksakan. Puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan tahun dapat dihabiskan untuk memahami beberapa seni mendalam yang sangat tinggi dan rumit sebelum sebuah pemahaman muncul. Di sisi lain, Yun Ce hanya perlu memejamkan mata dan berkonsentrasi selama 15 menit hingga setengah jam untuk mencapai pemahaman baru. Hal ini juga terjadi pada seni ilahi ujung beku, seni awan ungu milik keluarga Yun, catatan dunia terbakar gagak emas, dan sekarang, hal ini juga terjadi pada aliran pembelah bulan yang sedang dia latih. 8 jam kemudian, sosok sedingin es muncul di aula suci dan diam-diam mengamati Yun Ce yang sangat fokus saat dia berlatih. 8 jam tidak diragukan lagi merupakan waktu terpendek bagi seorang kultivator. Namun, di mata pendatang baru, setiap kali Yun Ce menampilkan Moon Splitting Cascade, itu akan menjadi beberapa kali lebih lengkap dibandingkan periode 8 jam sebelumnya. Meski masih dalam tahap awal dan belum bisa digunakan untuk pertarungan sebenarnya, jika kemajuan menakjubkan seperti itu terus berlanjut, kemungkinan besar tahap tanpa bayangan pertama akan tercapai dalam waktu kurang dari sebulan. Terlebih lagi, sepertinya dia bahkan tidak membutuhkan bimbingannya selama periode ini. Moon Splitting Cascade lainnya telah selesai. Kali ini, tidak hanya cepat tetapi juga hampir tidak ada bayangan es. Namun, masih ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan Mu Xuanyin sebelumnya. Yun Ce menghela nafas lega. Sosok Mu Xuanyin yang jelas tiba-tiba muncul di hadapannya dan dia segera berjalan ke depan. "Tuan, ikuti aku." Mu Xuanyin berbalik. Yun Ce ragu-ragu sejenak dan tidak berkomentar. Namun, Mu Xuanyin tiba-tiba berhenti pada saat ini. "Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu?" Yun Ce juga berhenti. Kata-kata dengan cepat tersusun dalam kepalanya ketika dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Guru, murid ini memahami bahwa mengembangkan cara yang mendalam harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan takut mendapatkan hasil yang paling cepat. Lebih jauh lagi, murid tahu bahwa seni dan keterampilan yang mendalam terkadang lebih penting daripada pengembangan energi yang mendalam, tetapi Anda ingin bertanya apakah saya tahu metode yang memungkinkan Anda mencapai alam kesengsaraan ilahi dalam 2 tahun. Alis Mu Xuanyin yang berbentuk bulan sabit sedikit berkerut. "Ya," Yun Ce menganggukkan kepalanya, "murid mengikuti senior Bing Yun ke alam Snow Song karena alasan ini, Guru, seharusnya sudah lama mengetahui hal ini. Hal ini sangat penting untuk dimuridkan. Jika murid dapat maju ke alam kesengsaraan ilahi sebelum konvensi dewa yang mendalam dan memperoleh hak untuk memasuki alam surga abadi, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang akan ada, bahkan jika saya harus membayar harga yang mahal, murid ini akan menerima semuanya. Saya mohon guru mengabulkan keinginan saya." Meskipun Moon Splitting Cascade yang sangat mendalam telah menarik minat besar darinya, menguasai Moon Splitting Cascade tidaklah penting baginya. Karena dia milik bintang kutub biru dan bukan alam dewa. Setelah dia mendapatkan hasrat hatinya, dia akan meninggalkan alam dewa selamanya dan kembali ke bintang kutub biru. Terlebih lagi, hal yang paling dia rindukan di alam dewa adalah melihat Jasmine. Untuk melihat Jasmine, yang paling dia perlukan adalah kekuatan yang sangat besar dan bukan kanon penobatan Dewa Phoenix Es atau aliran pembelah bulan. Dia telah memaksa Mu Xuanyin untuk menjadi tuannya dan bahkan menahan sifatnya.
Perilaku patuhnya di hadapannya sama sekali bukan karena dia menginginkan garis keturunan Ice Phoenix, seni mendalam, atau status sebagai murid langsungnya. Di alam lagu salju ini, jika ada seseorang yang bisa membantunya maju ke alam kesengsaraan ilahi sebelum konvensi dewa yang mendalam, itu pasti Mu Xuanyin. Mu Xuanyin perlahan berbalik, dan matanya yang sedingin es sepertinya memancarkan cahaya sedingin es yang tidak pernah berubah. Kamu baru saja memasuki alam asal ilahi, bagaimana bisa begitu mudah untuk melakukan terobosan ke alam kesengsaraan ilahi dalam 2 tahun? Kata-kata Mu Xuanyin tidak membuat Yun Ce kecewa. Sebaliknya, pikirannya terguncang. Karena dia pernah mengatakan bagaimana bisa begitu mudah, yang berarti bukan tidak mungkin. Ini menandakan bahwa, dia mungkin benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Tuan, apapun metodenya, selama masih ada peluang kecil, saya bersedia mencobanya. Yun Ce tidak mengalihkan pandangan dari tatapan Mu Xuanyin saat dia dengan tegas menyatakan. Apakah dia begitu penting bagimu? Mu Xuanyin bertanya dengan dingin. Ya, Yun Ce mengangguk tanpa ragu-ragu. Baiklah. Mu Xuanyin tiba-tiba menganggukkan kepalanya perlahan, kecemerlangan di pupil matanya yang sedingin es tidak berubah. Karena kamu sangat cemas, aku tidak punya pilihan selain mengabulkan permintaanmu. Sementara Yun Ce tertegun, cahaya biru tiba-tiba muncul di depan Mu Xuanyin. Huanzi, aku mengizinkanmu untuk sementara menggunakan formasi teleportasi Aula Suci. Pastikan Fei Xue tiba di Aula Suci untuk menemui raja ini dalam rentang waktu 100 napas. Suara Mu Xuanyin memudar bersamaan dengan cahaya biru. Yun Ce agak bingung saat dia bertanya, Mu Fei Xue, kecuali Anda dapat memasuki mutiara surga abadi, mustahil untuk melintasi 2 alam besar jalan ilahi dalam 2 tahun singkat tidak peduli seberapa berbakatnya Anda dan seberapa ekstrim pelatihannya. Meskipun alam Snow Song memiliki pelet ajaib dan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk mencapai surga dalam 1 langkah. Nada bicara Mu Xuanyin sedikit berubah. Namun, karena Canon Ice Phoenix God Investiture, Sekte Divine Ice Phoenix kita memang dapat menggunakan jalan pintas. Tuan, kamu bilang jalan pintas, mungkinkah? Jadi, Yun Ce mulai tergagap. Tahukah Anda mengapa wanita tingkat tertinggi di Sekte Divine Ice Phoenix dengan bakat, kultivasi, dan status terhebat sebagian besar masih lajang dan tidak akan pernah menikah? Mu Xuanyin bertanya. Murid telah mendengar bahwa jika wanita dari garis keturunan Divine Phoenix kehilangan yin vital mereka, kemajuan kultivasi, dan seni mendalam mereka akan menjadi sangat lambat dan jauh dari sebelumnya. Selain itu, semakin besar bakat dan kultivasi seseorang, seseorang akan menjadi semakin dingin. Jadi, balasan Yun Ce sangat lembut. Ini adalah apa yang dia dengar dari Mu Xiaolan. Mu Bingyun telah melajang selama ribuan tahun dan Mu Xuanyin puluhan ribu. Terlebih lagi, Mu Xiaolan mengatakan bahwa Mu Fei Xue yang lebih berbakat dari garis keturunan langsung Divine Phoenix kemungkinan besar akan tetap tidak menikah sepanjang hidupnya seperti Mu Bingyun. Tapi sekarang, jadi kamu sudah tahu. Rasa dingin yang cukup untuk membekukan laut biru hadir di wajah Mu Xuanyin yang tiada taranya. Namun, itu hanya setengah dari alasannya. Meskipun beberapa kultivator mendalam dari apa yang disebut sekte yang bermartabat dan lurus meremehkan kultivasi ganda, ini bukanlah metode yang jahat. Jika pasangan bisa mencapai kesepakatan dan saling melengkapi dalam pertukaran yin dan yang, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan mendalam dan pelatihan seni mendalam kedua belah pihak. Namun, garis keturunan Ice Phoenix dari Sekte Divine Ice Phoenix kami adalah garis keturunan Yin yang ekstrim, sehingga canon penobatan Dewa Ice Phoenix adalah seni mendalam yang sangat dingin yang menolak energi yang eksternal. Oleh karena itu, perpaduan Yin dan Yang sama sekali tidak mungkin. Jika Yin dan Yang dipertukarkan, tidak hanya Yin vital yang akan hilang,
hanya laki-laki yang akan mendapatkan keuntungan setiap saat. Yun Che terdiam. Justru karena hubungan antara garis keturunan Ice Phoenix dan kanon penobatan Dewa Ice Phoenix, yin vital wanita Ice Phoenix jauh melebihi wanita lain. Terlebih lagi, yin vital mereka mengandung aura Ice Phoenix yang paling murni. Jika itu diperoleh oleh seorang pria, itu akan sangat meningkatkan penanaman energinya yang dalam dan bahkan memperkuat fisiknya yang sedingin es. Jadi, apakah kamu mengerti sekarang? Yun Che membuka mulutnya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan susah payah, inikah yang dimaksud guru dengan jalan pintas? Menunjuk Mu Feixue sebagai rekan budidaya ganda murid, juga, demi. Itu benar. Reaksi Yun Che membuat Mu Xuanyin sedikit mengernyit, untuk menerobos ke alam kesengsaraan ilahi dalam waktu 2 tahun, merampok yin vital Ice Phoenix adalah jalan pintas yang paling praktis. Dengan cukup vital yin, sudut mulut Yun Che sedikit bergerak saat dia menjadi linglung. Seseorang tidak tahu keadaan pikirannya saat dia dengan bodohnya bertanya, lalu, berapa banyak yin vital Ice Phoenix yang dibutuhkan untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi? Mu Xuanyin terdiam beberapa saat, sebelum dia menjawab dengan suara acuh tak acuh, di antara generasi murid Ice Phoenix ini, Feixue memiliki tingkat tertinggi dari yin vital Ice Phoenix. Jika mereka semua bisa seperti Feixue, 1000 mungkin sudah cukup. 1000. Yun Che membuka dan menutup mulutnya, menyebabkan dia hampir menggigit lidahnya. Mu Xuanyin tetap tidak terpengaruh oleh tanggapan Yun Che. Tapi hanya ada satu Feixue dan tidak mungkin menemukan generasi muda yang bisa menandinginya. Jika dipilih dari Aula Suci, Istana Ice Phoenix dan berbagai sekte cabang Ice Phoenix yang besar, setidaknya diperlukan 3000 murid Ice Phoenix yang telah mempertahankan yin vital mereka agar ini bisa berhasil. Meski peluangnya bahkan tidak mencapai 10%, sepertinya tidak ada alternatif yang lebih baik. 3.000. Kulit kepala Yun Che mati rasa saat kakinya berubah menjadi jeli, terlalu banyak. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yun Che tiba-tiba sadar kembali saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya. Tidak, murid tidak dapat menerima metode ini. Tidak bisa menerima. Ekspresi Mu Xuanyin tiba-tiba menjadi gelap. Kenapa tidak? Cahaya di mata Mu Xuanyin berfluktuasi, menyebabkan suasana tiba-tiba berubah dan hawa dingin segera menyapu dari bawah kaki Yun Che hingga ke atas kepalanya. Yun Che tidak pernah menyangka penolakannya akan menimbulkan reaksi keras dari Mu Xuanyin. Dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri saat dia berbicara, untuk membiarkan begitu banyak saudara perempuanku yang junior dan senior kehilangan bakat mereka, dan bahkan mengorbankan kemurnian mereka demi kemajuan kekuatan mendalam murid ini tidak bisa membiarkan hal seperti itu. Pengorbanan. Mu Xuanyin dengan dingin berkata, kamu adalah murid langsungku, Mu Xuanyin. Terpilih adalah kehormatan mereka. Ini bukan pengorbanan. Bahkan dalam mimpi terliarnya, Yun Che tidak akan pernah membayangkan bahwa Mu Xuanyin akan mengusulkan metode seperti itu demi menemukan satu-satunya jalan pintas baginya. 2 tahun, 3000 yin vital Ice Phoenix. Tidak mungkin membayangkan apa yang akan terjadi dalam 2 tahun itu. Apalagi fakta bahwa tidak ada 10% peluang sukses, bahkan jika itu benar-benar memungkinkan dia untuk maju ke alam kesengsaraan ilahi dalam 2 tahun, tidak ada bedanya dengan inkubus yang menjarah yin vital untuk menambah energi yangnya. Lupakan reputasi seperti apa yang akan dia miliki di dunia Song Salju, jika permaisuri iblis kecil, Suer, dan yang lainnya mengetahui hal ini. Terlebih lagi, Mu Feixue keluar dari pertanyaan. Yun Che terus menggelengkan kepalanya, murid tidak bisa melakukannya. Murid dapat bertahan bahkan dalam pelatihan yang paling kejam dan paling sulit tetapi menggunakan begitu banyak saudara perempuan junior dan senior, murid ini. Menggunakan, Mu Xuanyin dengan dingin mendengus dengan nada menghina,
apakah kamu tidak menyelamatkan nyawa Bingyun untuk memanfaatkannya untuk datang ke alam Snow Song? Anda tiba-tiba berubah pikiran di Danau Surgawi Netherfrost dan melakukan semua yang Anda bisa untuk menjadikan saya tuan Anda. Bukankah ini demi memanfaatkanku untuk membantumu maju ke alam kesengsaraan ilahi? Yunce membuka dan menutup mulutnya. Dia tidak menanggapi kata-katanya. Tahukah kamu bahwa bahkan kaisar suatu negara bahkan tidak akan berani menyentuh wanita manapun di alam Song Salju yang memiliki Yin Vital Ice Phoenix? Jika saya mengizinkan Anda memilih salah satu dari mereka, sama sekali tidak ada yang akan menentang. Ini bukan hanya kesempatan terbaik bagimu untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi, ini juga merupakan berkah besar yang tidak akan pernah bisa diterima oleh siapapun, namun kamu berani menolaknya, HMPH. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu, yang bahkan belum mencapai usia 30 tahun, sudah memiliki beberapa istri di alam bawah. Bingyun juga pernah memberitahuku bahwa kamu ceroboh dan tidak pernah menekan keinginanmu. Di Frozen Cloud Asgard yang dia dirikan, Anda terlibat dalam aktivitas tidak senonoh dengan wanita di Asgard, sebagai Master Asgard, di siang hari bolong. Namun kamu sekarang berani bertingkah seperti orang suci di hadapanku. Yunce terperangah, sial, mengapa Mu Bingyun menceritakan semua ini padanya? Murid-murid dan mereka, keduanya adalah pihak yang bersedia. Terlebih lagi pada saat ini, angin sedingin es mendekat dan Mu Feixue, yang mengenakan pakaian seputih salju, melayang. Kedatangannya membuat seolah-olah teratai es berbentuk hati salju yang indah tiba-tiba mekar di aula suci. Feixue menyapa Master Sekte. Dia dengan hormat membungkukkan tubuhnya di sisi Mu Xuanyin tetapi bahkan tidak melihat ke arah Yunce. Seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Feixue, kedatanganmu tepat waktu. Mu Xuanyin menjawab Mu Feixue tetapi tatapannya tidak pernah beralih dari tubuh Yunce. Suaranya tiba-tiba melambat pada saat ini, terlebih lagi menjadi sangat santai. Chair, ini adalah hari pertama aku secara resmi menjadi tuanmu. Namun kamu sebenarnya berani untuk tidak menaati kata-kataku. Kamu tidak punya pilihan dalam masalah ini.